Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, Tabi Uy. Perkenalkan, nama saya Adi Saputra, mahasiswa PPG kategori 1 tahun 2022 dari LPTK Universitas Lampung. Berikut saya akan menampilkan kegiatan uji kinerja yang saya laksanakan di SMP Negeri 1 Atap 2 Mesuji Timur. Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik ya, tentunya sehat semua ya. Nah, baiklah. Sebelum kita akan memulai kegiatan kita pada pagi ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapak minta kepada ketua kelasnya ya untuk memimpin berdoa ya. Silakan ketua kelasnya dipimpin berdoa. Siap, teman-teman sudah belajar, kita berdoa dulu. Mulai. Doa selesai. Salam pada Pak Guru. Ya, selamat pagi. Semoga kegiatan kita pagi ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, anak-anak, Bapak akan memeriksa kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Bapak absen terlebih dahulu ya. Untuk Faris Firsatullah hadir ya? Ada? Ada. Jonathan Pratnata hadir. Eluh Widiasi? Muhammad Adi Saputra? Rizky? Faris Firdasatullah? Gali Andre Saputra? Nah, hadir semua ya. Ya, kalau hadir semua, baiklah, sebelum kita memulai aktivitas ya, pada pagi ini kita akan menyanyikan terlebih dahulu ya, yaitu lagu nasional. Silakan untuk yang perempuan untuk memimpin menjadi dirijennya ya, silakan. Ya. Nah, untuk yang lainnya berdiri ya. Silakan berdiri. Bentar. Kita
Ya, sudah selesai, silakan duduk di tempatnya masing-masing ya. Nah, setelah kalian menyanyikan lagu wajib nasional, semoga kelak kalian akan menjadi anak yang berbakti, berguna bagi agama, bangsa, orang tua, dan anak yang Anak yang menjadi dibanggakan ya. Nah, baik, di sini Bapak juga ada sedikit video ya. Jadi nanti kalian cermati dari apa yang sudah kalian lihat, video yang akan Bapak tampilkan. Ada sudut kota yang belum maksimal mendapat sentuhan pembangunan, khususnya berkaitan dengan infrastruktur jalan. Untuk membuktikannya, hari ini saya Nana Sari dan Banjarmasin Post News Video akan series 10 Banjarmasin. Guru dan murid di sekolah ini sampai saat ini masih terus menggunakan foto dan jukung untuk menuju ke sekolah. Mau tahu bagaimana perjuangan mereka? Ayo ikutin saya. Jangan lupa. Saat ini kita sudah bersama dengan Bapak Rafli, selain sebagai karena kami masih itu kan orang itu banget, tapi itu kadang-kadang kami masih di luar sana. Ya, dari apa yang sudah kalian tadi lihat, video yang sudah Bapak tampilkan, kesan apa yang kalian rasakan di dalam video? Coba, apa? Ya, bagus sekali ya, kita tidak boleh mengeluh dalam belajar. Ada lagi? Siapa? Coba, Jonathan. Kita harus semangat dalam menuntut ilmu, Pak. Ya, benar sekali ya, bagus ya. Kita harus semangat dalam menuntut ilmu. Ada tadi rekan kalian juga menjawab, kita harus semangat dalam belajar. Nah, banyak di antara teman-teman kalian, saudara kalian, dengan keterbatasan, mulai dari berangkatnya sampai menuju ke sekolah, bahkan pulangnya, antusias dalam menimba ilmu. Kalian harus lebih semangat ya, karena kalian dalam ke sekolah pun tidak perlu naik seperti yang ada di video. Tidak perlu naik otok dan jalannya berlumpur. Kalian sudah enak ya. Jadi kalian harus lebih semangat dalam belajar. Nah, baiklah anak-anak. Di sini Bapak akan memberikan speaking dulu ya. Nah, biar kalian lebih semangat. Nanti kalau Bapak bilang seperti yang sudah-sudah ya. Kalau Bapak bilang selamat pagi, berarti kalian harus tepuk satu kali, coba. Selamat pagi. Nah, kalau Bapak nanti bilang selamat siang, kalian harus tepuk dua kali. Nah, coba perhatikan. Selamat siang anak-anak. Nah, kalau Bapak bilang selamat sore, berarti tepuknya tiga kali. Coba Bapak bilang selamat sore. Nah, benar. Selamat pagi. Selamat sore. Nah, kalau Bapak bilang selamat malam, kalian bertepuk tapi tidak bunyi. Nah, seperti ini ya. Coba, selamat malam. Nah, masih kurang fokus ya.
Coba Bapak tanya sekali lagi ya. Selamat pagi anak-anak. Selamat siang. Selamat sore. Selamat pagi. Selamat malam. Iya, masih kurang fokus. Fokusnya lebih ditingkatkan lagi ya. Ya, selamat malam. Iya, masih ada yang bunyi ya. Nah, Bapak ingin mengetes kefokusan kalian. Nah, sekarang Bapak ada game satu lagi ya. Jadi kalian perhatikan yang serius. Pandangannya ke depan semuanya. Ya serius ya. Bapak ada game. Coba pandangannya menatap ke arah Bapak semuanya. Wah, kalau melihat ke Bapak jangan sambil melotot ya. Iya, Bapak ada game. Kalau Bapak nanti bilang, misalnya Bapak nanti bilang gajah, jawabannya besar ya. Kalau Bapak bilang semut, kecil. Nah ya, coba Bapak bilang sekarang gajah, besar. Semut, kecil. Semut, gajah, semut, gajah. Iya, Bapak tes sekali lagi. Semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut. Kalau semut kecil ya. Coba lebih fokus lagi. Gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah. Kecil ya. Semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah, gajah. Besar. Oh ya besar. Ya semut. Kecil ya. Kalau kalian fokus, kalian pasti bisa menjawab dengan tenang ya. Coba kalau gajah? Gajah besar. Semut? Kecil. Ya, benar sekali. Baik anak-anak, kita akan masuki pada materi pembelajaran hari ini ya. Cuma sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, Bapak ingin bertanya dulu. Masih ingat materi kita pada minggu lalu? Ada yang masih ingat? Masih. Oh ya, Andre, apa Andre? Kita belajar tentang cerita fantasi, Pak. Oh ya, benar sekali ya. Pada minggu lalu kita belajar tentang cerita Fantasi. Iya, benar sekali. Minggu lalu kita belajar tentang cerita fantasi. Nah, baiklah, pada hari ini kalian akan belajar tentang teks prosedur ya. Nah, kalian akan mempelajari, mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat atau cara memainkan alat musik, tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Nah, dari tujuannya, dari pembelajaran ini, nah setelah kalian mengikuti pembelajaran nanti, kalian diharapkan mampu atau dapat mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu, cara membuat atau cara memainkan alat musik, atau membuat kuliner, ciri khas daerah. Nah, kalau di daerah tempat kita apa ciri khasnya? Dari sumber yang dibaca ataupun yang kalian dengar. Sumber yang kalian baca contohnya dari apa? Dari buku teks kelas 7, buku pelajaran ya. Seperti itu ya. Nah, baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang yang namanya teks prosedur. Bapak coba untuk menampilkan ya. Nah, teks prosedur itu adalah yang akan kita bahas pada materi hari ini, yaitu tentang ada yang pernah membuat mie instan. Pernah semua? Pernah. Itu ada langkah-langkahnya tidak? Ada langkah-langkahnya.
Nah, di sini kita akan membahas apa saja ya yang perlu dipersiapkan. Nah, yang pertama di sini. Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di KBBI, kata prosedur itu diartikan sebagai tahapan kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Teks prosedur apa, Andre? Teks prosedur adalah teks yang berisi tentang cara untuk melakukan suatu hal yang menjelaskan langkah demi langkah secara berurutan sehingga mampu menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Ya, itulah yang dimaksud dengan teks prosedur. Jadi ada tahap-tahapannya, ada langkah-langkahnya yang berurutan. Apa tujuan teks prosedur? Nah, ini tujuannya. Teks prosedur, tujuan dari teks prosedur itu adalah menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar yang baca ataupun yang menonton dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses, membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan, atau menggunakan suatu alat. Nah, jadi artinya tujuan teks prosedur ini agar kalian tahu prosesnya. Nah, contoh, kalau membuat mie, itu mie-nya langsung dimakan dulu apa masak air dulu? Ya, airnya dulu ya. Nah, terus mie-nya, bumbunya, nah baru siap disajikan. Apa langsung airnya belum dimasak, langsung dimasukin, dimakan? Enggak. Nah, di situ itu yang namanya cara membuat kegiatan yang harus dilakukan agar tepat dan akurat mengikuti sebuah proses di dalam pembuatan apapun yang dimaksud dengan prosedur. Cara membuat kopi, membuat mie, membuat kue. Kalau yang perempuan ini mungkin sering ya membuat jajanan ciri khas ya. Nah, terus selanjutnya, apa saja ciri-ciri teks prosedur? Ciri-ciri teks prosedur itu ada berapa? Ada 4, benar sekali. Coba Bapak minta satu-satu untuk menyebutkan apa saja ciri teks prosedur, satu saja. Kalimat yang digunakan berupa kalimatnya perintah, saran atau larangan. Ya, benar sekali ya. Salah satunya ciri-cirinya adalah kalimat yang digunakan berupa kalimat perintah, saran ataupun larangan. Coba Jonathan, apa? Langkah-langkah kegiatan disusun secara sistematis dan urut. Ya, langkah-langkahnya harus disusun secara sistematis dan urut. Kalau langkahnya seperti apa? Nah, yang terakhir, ciri-ciri yang keempat ada apa? Memuat aturan atau batasan dalam bahan ataupun proses langkah kerja. Ya, benar sekali ya. Jadi ciri-ciri teks prosedur itu ada 4 ya. Salah satunya kalimat yang digunakan berupa kalimat perintah atau saran atau larangan. Ya, yang kedua apa, Jonathan? Ya. Ya, yang ketiga ada terdapat panduan mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan. Selanjutnya kita akan nah di sini apa saja jenis teks prosedur? Ada yang tahu apa saja jenis-jenisnya teks prosedur? Nah, teks prosedur itu ada berapa? Ya. Ada 3. Coba apa saja 3 itu, Jonathan? 1. Teks prosedur sederhana, Pak. Oh iya, benar sekali, teks prosedur sederhana ya. Yang kedua apa? Teks prosedur konduktor. Kompleks ya, benar sekali. Yang ketiga, teks prosedur apa? Teks prosedur protokol. Ya, yang ketiga adalah teks prosedur protokol. Nah, ini adalah 3 jenis teks prosedur ya. Nah, kita akan bahas satu persatu dari teks prosedur. Yang pertama ada teks prosedur sederhana. Coba Andre, sebutkan teks prosedur sederhana. Teks yang memuat Prosedur kompleks, prosedur membuat KTP,
prosedur memasak nasi kuning. Wah, ini agak susah, Pak. Ya, kalian juga kurang paham. Nanti ya, kalau membuat KTP, udah punya KTP? Belum, Pak, kan masih pelajar, Pak, masih anak sekolah, belum 17 tahun ke atas. Prosedur memasak nasi kuning, nggak tahu, Pak, apa nasinya nanti dikasih pewarna apa-apa ya. Dan nanti tanya kepada orang tua kalian. Di situ ada prosedurnya. Terus yang ketiga, ada teks prosedur. Ya, apa? Coba dibaca. Teks yang langkah-langkahnya tidak terlalu ketat atau rumit dan mudah dipahami. Biasanya teks prosedur protokol memiliki lebih dari 3 hingga 4 langkah atau tahapan. Contoh, prosedur menggunakan mesin cuci, prosedur memasak nasi, prosedur membuat spaghetti. Ya, iya, benar sekali ya. Untuk proses-prosesnya, prosedur menggunakan mesin cuci. Ada yang punya mesin cuci? Ada, Pak, tapi mesin cucinya alami, Pak. Alami itu maksudnya apa? Cuci tangan, Pak. Iya, benar sekali. Karena tempat kita juga sering mati lampu, sering hujan, Pak. Iya, terus prosedur memasak nasi. Apa memasak nasi itu harus nasinya dulu, berasnya dulu, atau terus disajik? Ya, paham ya? Nah, itulah yang dimaksud dengan teks prosedur. Nah, setelah kalian tadi mencermati dari apa yang sudah Bapak sampaikan dan dari teman-teman kalian sudah membaca dari satu persatu ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan teks prosedur ya. Di sini Bapak akan membagikan dulu ya soal pretest terlebih dahulu ya yang akan kalian kerjakan. Nah, soalnya ini 5 menit ya kumpul ya. Jonathan ya. Ya. Oh, yang belajarnya masih semangat? Ya, kalau masih semangat, silakan dikerjakan. Nih, Mas Andre, bantuin. Temennya kasih. Masih semangat untuk belajar? Masih semangat untuk mengerjakan? Tepuk semangatnya, coba. Iya, masih tetap semangat ya. Sekali lagi. Semangat mengerjakan tugas. Selamat mengerjakan. Semangat ya. Jangan lupa ya, untuk nama kelas kalian cantumkan. Karena pada
Udah selesai semua ya? Temennya ya, dikasih temennya nanti dikumpul jadi satu ke depan, silakan. Ayo Andre, silakan Andre. Nah, setelah tadi udah dibuat kelompok, Bapak kasih untuk soalnya ya. Jadi nanti kalian kerjakan dengan kelompok kalian, setelah selesai nanti kalian mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Paham ya? Paham? Ya, yang serius. Nah, silakan dikerjakan yang sudah Bapak kasih ya. Nanti setelah selesai kalian presentasikan bersama teman kalian ya, kalian bagi ya siapa saja yang di depan yang akan menyampaikan ya. Cara membuat bubur Manado. Menu sarapan super sehat dan kaya serat. Penambahan singkong dan ubi ungu. Selain untuk memperkaya warna dan gizinya juga membuat teks bubur beras merah ini lebih pulen. Tujuan. Bahan-bahan 400 gram nasi merah, 200 gram singkong cuci, potong dulu. 200 gram ubi ungu, cuci lalu kupas, potong dadu. 2 batang serai digeprek. 1 ikat kangkung dicuci, petik daunnya, rajang kasar. 1 ikat bayam, cuci petik daunnya. 1 buah jagung manis dipipil. 1500 ml air. Didihkan air, masukkan berurutan nasi merah, singkong, ubi, jagung, pipil, dan Sulit. Kita bisa melakukannya dengan kegiatan sederhana seperti mencuci tangan. Perlu diketahui bahwa penyebaran virus penyakit pertama kali bisa berasal dari tangan kita sendiri yang tanpa sadar telah memegang sesuatu yang kotor. Satu, basahilah tangan hingga pergelangan dengan air yang mengalir. Kemudian tuangkan sabun ke telapak tangan 2-3 tetes. Gosoklah telapak tangan secara perlahan dengan gerakan memutar 4 ruas jari tangan yang lain hingga sabun berbusa dan
lakukan secara bergantian. Gosoklah punggung tangan dan sela-sela jari tangan kiri dengan tangan kanan, begitu juga sebaliknya secara perlahan. Gosoklah telapak tangan dan sela-sela jari dengan menyelipkan jari-jari di masing-masing ruas jari. Pasangkan kedua tangan dengan posisi tangan kanan di atas hingga jari-jari tangan dalam keadaan saling mengunci. Lalu gosoklah secara perlahan dan ulangi gerakan tersebut dengan posisi tangan kiri di atas. Gosoklah ibu jari tangan sebelah kiri dengan gerakan memutar dalam menggenggam tangan kanan dan lakukan gerakan serupa pada ibu jari tangan sebelah kanan. Gosoklah telapak tangan kiri dengan gerakan memutar ujung jari tangan kanan, begitu juga sebaliknya dengan telapak tangan kanan. Bilaslah kedua tangan dengan air yang mengalir hingga busa hilang. Keringkan tangan dengan handuk atau tisu sekali pakai sampai benar-benar kering. Gunakan handuk atau tisu tersebut untuk menutup keran hingga air berhenti mengalir. Dengan sedikit peduli mencuci tangan secara benar, kita akan terhindar dari penyakit. Selamat menyongsong hidup sehat. Udah, Pak. Sudah selesai semua? Sudah. Dari kelompok pertama ada yang mau nanggapin? Tidak ada? Tidak ada, silakan duduk. Jadi nanti kelompok kedua membuat apa? Iya, mencuci tangan dengan baik dan benar. Nah, itu ada langkah-langkahnya ya. Ya, dari apa yang sudah kalian tampilkan tadi, cukup luar biasa ya penampilannya ya, baik dari kelompok 1 maupun kelompok 2 sudah sangat baik di dalam pembuatan prosedur. Langkah-langkahnya yang pertama tadi, kelompok pertama membuat apa? Kelompok pertama tadi membuat apa? Kelompoknya Andre? Membuat bubur Manado. Kelompok Jenis teks prosedur sederhana, teks banyak tahapan dan cukup rumit untuk menjalankan langkah-langkahnya. Teks prosedur protokol, teks yang tahapannya bisa dikerjakan tanpa harus berurutan, Pak. ya, benar sekali ya. Bahwasanya jenis teks prosedur itu ada 3 macam ya. Teks prosedur sederhana, teks prosedur kompleks, dan teks prosedur protokol. Itu adalah kesimpulan dari pembelajaran materi kita pada hari ini. Nah, baiklah. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, Bapak akan membagikan soal untuk kalian kerjakan nanti di rumah. Kalian kerjakan untuk pertemuan minggu depan, kalian kumpul ya. Silakan dibagikan bersama teman-teman kalian. Nah, kalian kerjakan di rumah ya. Silakan dikerjakan. Baiklah, karena waktunya sudah habis, Bapak minta kepada ketua kelasnya, silakan untuk memimpin berdoa. Ya, Jonathan. Ya, selamat siang. Tetap jaga kesehatan kalian semuanya ya. Nah, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.